Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ira Rahmawati, NIM 12270200026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mutasi. Apa itu mutasi? Mutasi adalah perubahan dalam urutan DNA suatu organisme yang bisa terjadi secara alami atau bahkan akibat pengaruh lingkungan seperti radiasi dan bahan kimia. Dan mutasi ini bisa terjadi atau bersifat positif, negatif, atau bahkan netral. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan apa itu pengertian dari mutasi positif, mutasi negatif, dan mutasi netral. Apa itu mutasi positif? Mutasi positif adalah mutasi yang memiliki efek menguntungkan pada organisme. Jadi, pada mutasinya itu akan menguntungkan fungsi biologis dari suatu organisme tersebut. Selanjutnya ada mutasi netral. Apa itu mutasi netral? Mutasi netral yaitu mutasi yang tidak menguntungkan dan tidak merugikan kemampuan suatu organisme, dan pada prosesnya, pada mutasi netral tidak mengubah asam amino dalam protein yang dikodenya, sehingga tidak terjadi suatu perubahan yang positif ataupun negatif terhadap suatu organisme tersebut. Selanjutnya ada mutasi negatif. Apa itu mutasi negatif? Mutasi negatif yaitu mutasi pada suatu organisme yang dimana mutasi tersebut akan memiliki efek merugikan terhadap organisme tersebut. Nah, dari mutasi ini ada beberapa contoh, baik itu contoh dari mutasi positif, mutasi negatif, dan mutasi netral. Contoh dari mutasi positif yaitu toleransi laktosa pada suatu organisme. Itu merupakan mutasi positif ya. Yang kedua ada bakteri penghasil senyawa tertentu. Nah, bakteri penghasil senyawa tertentu itu merupakan hasil dari mutasi sel dirinya atau mutasi gen, sehingga bakteri tersebut menghasilkan senyawa yang dapat menguntungkan untuk bakteri tersebut. Kemudian yang ketiga, contoh dari mutasi positif ada resistensi. Apa itu resistensi? Resistensi bisa menguntungkan untuk suatu organisme sehingga dia resisten atau tahan terhadap suatu antibiotik ataupun suatu senyawa. Yang keempat, contoh dari mutasi positif itu ada tumbuhan poliploid. Poliploid ini merupakan contoh dari mutasi positif. Kemudian ada mutasi negatif. Apa itu contoh dari mutasi negatif? Mutasi negatif ini pastinya akan merugikan terhadap organisme tertentu. Yang pertama, contohnya ada sindrom. Sindrom itu apa? Sindrom itu kelainan pada suatu organisme tertentu akibat dari mutasi. Yang pertama ada sindrom Patau, yang kedua ada sindrom Turner, ketiga ada sindrom Jacobs, yang keempat ada sindrom Down, dan juga yang kelima ada kanker. Jadi kanker juga itu termasuk contoh dari mutasi ya teman-teman, yaitu mutasi negatif, di mana dia merugikan terhadap organisme tersebut. Selanjutnya ada mutasi netral. Kalau mutasi netral contohnya apa ya? Kalau mutasi netral contohnya itu ada warna mata pada manusia. Bukankah warna mata pada manusia itu berbeda-beda? Entah ada yang biru, ada yang hitam, ada yang coklat, atau yang hijau juga ada. Nah, mengapa warna mata pada manusia berbeda-beda? Hal itu disebabkan karena mutasi. Mutasi apa? Mutasi netral. Karena dia tidak menguntungkan ataupun merugikan terhadap organisme tersebut. Yang kedua, ada warna bunga yang berbeda-beda. Warna bunga yang berbeda-beda juga termasuk dari contoh mutasi netral ya. Dan yang ketiga, ada warna bulu pada hewan yang berbeda. Warna bulu yang berbeda pada hewan-hewan tersebut merupakan salah satu efek dari mutasi, yaitu mutasi netral, di mana seperti yang tadi telah disebutkan, pada mutasi netral tidak terjadi pengubahan asam amino dalam protein yang dikodenya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mutasi, faktor-faktor yang menyebabkannya, proses mutasi, serta hubungannya dengan evolusi. Apa ya hubungannya dengan evolusi? Namun sebelum ke hubungannya dengan evolusi, kita akan menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab dari mutasi. Mengapa mutasi itu dapat terjadi? Yang pertama, kesalahan replikasi DNA. Replikasi DNA merupakan salah satu hal paling penting dalam proses pembelahan sel. Maka ketika replikasi DNA-nya terjadi kesalahan, dia akan menyebabkan mutasi, entah itu abnormalitas. Yang kedua ada radiasi. Radiasi pun dapat menyebabkan kesalahan atau mutasi pada suatu organisme. Yang ketiga ada stres lingkungan atau dapat dikatakan dengan seleksi alam. Yang keempat ada faktor kimia, fisika, serta biologis. Nah, itulah faktor yang menyebabkan mengapa terjadi mutasi. Selanjutnya ada macam-macam mutasi.
Ada berapa sih macam-macam mutasi? Yang pertama ada duplication, yang kedua ada deletion, yang ketiga ada insertion, dan yang keempat ada translocation. Masing-masing dari macam-macam mutasi DNA ini, yang pertama duplikasi. Berarti kalau duplikasi adanya tambahan asam amino atau basa nitrogen dari saat melakukan replikasi DNA-nya. Seperti terlihat pada gambar. Yang kedua ada delesi. Apa itu delesi? Kalau delesi terjadinya penghampusan atau penghilangan basa nitrogen pada saat replikasi DNA. Yang ketiga ada insersi. Kalau insersi apa ya? Kalau insersi itu terjadi pengubahan basa nitrogen yang awalnya C menjadi D ataupun yang lainnya, D menjadi C dan sebagainya. Kemudian ada translocation. Kalau translocation ini merupakan mutasi gen yang terjadi karena dia melakukan pertambahan basa nitrogennya. Nah, selanjutnya ada proses dari mutasi. Bagaimana ya proses mutasi itu terjadi? Proses mutasi itu seperti yang tadi dikatakan terjadi pada saat replikasi DNA, di mana pada saat replikasi dia terjadi kesalahan pada saat melakukan translasi atau penterjemahan basa nitrogennya, entah itu A, T, G, C, adenin, timin, guanin, sama sitosin. Kemudian ada hubungannya dengan evolusi. Bagaimana hubungan mutasi dengan evolusi? Yaitu mutasi sangat berkontribusi pada variasi genetik dalam populasi yang merupakan bahan bakar untuk proses seleksi alam dan evolusi. Karena mutasi itu kan menghasilkan atau terjadi organisme baru seperti adanya sindrom Patau atau kelainan-kelainan yang lain, dan itu menyebabkan variasi genetik pada suatu organisme. Ketika terjadi variasi genetik, dia akan seleksi alam, dan ketika seleksi alam itu merupakan proses dari evolusi. Proses dari evolusi dia akan bertahan ataupun meninggal atau mati, bahkan punah. Seperti misalkan suatu organisme yang tidak bisa bertahan di tempat yang lama atau yang panas, dia akan cenderung mati. Atau contohnya pada tikus yang melakukan suatu mutasi di suatu gurun pasir, dia berwarna terang, kemudian terjadi mutasi pada selnya atau gennya sehingga berwarna gelap. Dan ketika dia berwarna gelap, kemudian predator akan banyak sekali mengikuti dia atau akan lebih mudah ditangkap oleh predator sehingga terjadi kepunahan pada tikus tersebut. Maka hubungan mutasi dengan evolusi itu sendiri sangat berkontribusi, karena mutasi ini sangat berkontribusi terhadap evolusi. Dia akan menjadi proses untuk seleksi alam dalam evolusi. Untuk selanjutnya yaitu ada pola evolusi. Organisme melakukan suatu pola-pola tertentu dalam evolusinya, di mana pola-pola evolusi itu ada yang pertama konvergen, dua ada divergen, ada koevolusi, dan radiasi adaptif. Apa yang dimaksud dengan evolusi konvergen? Yaitu evolusi konvergen terjadi ketika dua spesies yang berkerabat jauh memiliki sifat atau karakteristik yang mirip. Sedangkan kalau pola evolusi divergen, yaitu evolusi yang terjadi ketika suatu spesies yang berbeda berkembang dari nenek moyang yang sama. Jadi kalau yang konvergen itu dia berkerabat jauh tetapi karakteristiknya mirip. Tetapi kalau divergen dia berkerabat dekat dengan nenek moyang yang sama tetapi perkembangannya itu berbeda. Kemudian ada pola evolusi dari koevolusi. Apa yang dimaksud dengan koevolusi? Koevolusi adalah evolusi yang terjadi antara dua spesies yang sama-sama melakukan evolusi dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Kemudian yang terakhir ada pola evolusi radiasi adaptif. Apa yang dimaksud dengan evolusi radiasi adaptif? Evolusi radiasi adaptif ini terjadi ketika sejumlah anggota populasi tunggal mengalami suatu perubahan, seperti contohnya burung Finch di Amerika. Dia melakukan perubahan terhadap burungnya karena seleksi alam. Jadi pada dasarnya pola evolusi itu ada 4. Yang pertama ada konvergen, ada divergen, ada koevolusi, dan ada radiasi adaptif. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.